Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski, NIM 2130 11 0015. Kali ini saya akan membahas tentang materi sifat fisika dan sifat kimia. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari kita mempelajari sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama, untuk menentukan titik didih etanol dan cairan lain. Yang kedua, untuk menentukan apakah suatu senyawa padat, larut atau tidak di dalam air. Yang ketiga, menentukan apakah suatu cairan bercampur dengan air atau tidak. Nah, yang keempat, menentukan apakah suatu zat mengalami perubahan fisika atau kimia. Kita masuk ke bagian B, yaitu landasan teori. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menggolongkan materi adalah berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Sifat materi dibagi menjadi dua, yaitu sifat serba sama atau homogen dan sifat serbaneka atau heterogen. Sifat homogen atau serba sama adalah suatu sifat zat yang memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang tetap tanpa memandang banyak yang diperiksa. Sedangkan sifat serbaneka adalah sifat suatu zat yang sifat fisika dan sifat kimianya berbeda-beda. Contohnya, campuran gula dengan garam. Kalau kita lihat, dia terlihat seperti serba sama atau homogen, tetapi sebenarnya sifatnya adalah serbaneka karena masing-masingnya memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda. Nah, sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diamati. Jadi apa itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diamati atau diukur tanpa senyawa mengalami perubahan komposisi. Sifat-sifat fisika yang terpenting diantaranya adalah wujud, warna, density, titik leleh, titik didih, hantaran listrik, dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang diukur atau diamati bila zat mengalami perubahan komposisi. Contohnya, kayu terbakar, hidrogen meledak, uranium meluruh secara radioaktif. Itu merupakan contoh-contoh dari sifat kimia. Kita masuk yang ke D, yaitu titik didih etanol. Nah, hal yang harus kita siapkan yang pertama, etanol dengan konsentrasi 96%. Yang kedua, tabung reaksi. Yang ketiga, termometer. Dan yang keempat, kompor untuk memanaskannya nanti. Nah, yang pertama, kita masukkan etanol 10-15 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian, kita masukkan termometer ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah itu kita panaskan. Nah, setelah beberapa menit kita tunggu sampai suhu termometer konstan. Nah, didapatkan suhu termometer konstan pada 71 derajat Celcius. Ini menyatakan bahwa titik didih dari etanol itu adalah 71 derajat Celcius. Setelah 71 derajat Celcius, diketahui bahwa termometer terus bergerak naik ke atas, yaitu 72 sampai nantinya kalau dibiarkan terus bisa menjadi 100 derajat Celcius. Kenapa bisa begitu? Karena setelah 71 derajat Celcius ini bisa naik ke atas suhu termometer ini karena kadar
etanol pada tabung reaksi sudah habis. Jadi termometer itu melihat atau mengukur, bukan mengukur titik didih etanol, tetapi sudah mengukur titik didih air. Bagiannya E. Densitas. Yang pertama, perbedaan densitas pada zat cair yang berbeda. Alat dan bahan. Yang pertama, gelas ukur. Yang kedua, kita menyiapkan 4 gelas beker dengan zat cair dengan tingkat densitas yang berbeda. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui tingkat densitas yang paling tinggi. Yang kemudian, zat cair dengan tingkat densitas yang tinggi, yang paling tinggi, kita masukkan terlebih dahulu ke gelas ukur. Kemudian, yang kedua kita masukkan zat cair dengan tingkat densitas yang lebih rendah dari tingkat densitas yang sebelumnya kita masukkan tadi. Begitu seterusnya sampai ke zat cair yang keempat. Nah, setelah itu ada kertas, kita potong dadu dengan ukuran rusuk 0,5 sampai 1 cm. Lalu kita masukkan ke gelas ukur. Ini untuk mengukur densitas kertas tersebut terhadap zat cair. Yang kedua, perbedaan densitas karena perbedaan konsentrasi. Untuk mengetahui perbedaan konsentrasi suatu zat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menyalakan lampu spiritus. Nah, yang kedua, kita menyiapkan kayu tipis. Nah, kemudian kita bakar kayu tipis dengan lampu spiritus tadi. Nah, apa yang terjadi pada kayu tersebut? Pada percobaan tersebut disimpulkan bahwa pembakaran kayu akan menghasilkan zat baru, yaitu nyala api, warna, dan bau. Perubahan kimia dan fisika. Prosedur. Yang pertama, ambil kawat mikrom. Kemudian hidupkan lampu spiritus. Nah, kemudian bakar kawat mikrom melalui atau menggunakan lampu spiritus. Kemudian amati apa yang terjadi saat proses pembakaran. Kemudian keluarkan kawat mikrom tadi dari lampu spiritus. Kemudian amati apa yang terjadi. Yang kedua, jepit sepotong pita logam magnesium berukuran 3 cm. Lalu bakar dengan lampu spiritus. Kemudian amati apa yang terjadi. Yang ketiga, isi sebuah tabung reaksi dengan 3 ml asam klorida. Kemudian masukkan 2 butir batu pualam. Kemudian amati apa yang terjadi. Yang keempat, masukkan ke dalam tabung reaksi 2 butir yodium padat. Letakkan tabung ini ke dalam air yang mendidih. Hati-hati pada saat pemanasan, uap yang keluar jangan sampai tercium. F. Perubahan fisika dan kimia beserta contohnya. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri-ciri dari perubahan fisika yang pertama, terjadi perubahan wujud. Yang kedua, terjadi perubahan bentuk. Dan yang ketiga, bersifat reversibel atau dapat kembali. Contohnya, es yang mencair. Es yang sudah mencair tadi dapat kembali lagi menjadi bentuk semula jika diletakkan pada suhu yang dingin. Nah, yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang akan menghasilkan zat baru. Ciri-ciri dari perubahan kimia yang pertama, terbentuk atau timbul gas. Yang kedua, terbentuk endapan. Yang ketiga, terjadi perubahan suhu. Yang keempat, terjadi perubahan warna. Dan yang kelima,
bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Contohnya, besi berkarat, pembakaran kayu, dan pembuatan tempe. Kita masuk yang terakhir, kesimpulan. Nah, yang pertama adalah dapat mengetahui titik didih etanol. Yang kedua, dapat membedakan sifat fisika dan kimia. Dan yang ketiga, dapat mengetahui ciri-ciri dan contoh sifat fisika dan kimia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.